Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Menarik. Bagaimana kabarnya antum-antum semua? Semoga baik-baik saja. Bulan Muharram menjadi salah satu bulan suci bagi umat Islam. Selain bulan Ramadan, keistimewaan tanggal 1 Muharram adalah berkaitan dengan peristiwa hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Rasulullah menyebut bulan Muharram menjadi bulan yang sangat istimewa untuk memperbanyak amalan ibadah, salah satunya dengan menunaikan puasa Asyura dan puasa Tasu'a. Namun sebelum video ini dilanjutkan, mari bangun channel ini dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Jangan lupa tonton video ini sampai selesai. Terima kasih bagi Anda yang sudah mensupport channel kami. Pada bulan Muharram, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan umatnya untuk memperbanyak ibadah puasa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, puasa yang paling utama sesudah puasa Ramadan adalah puasa pada bulan Allah atau Syahrullah Muharram. Sedangkan sholat malam merupakan sholat yang paling utama sesudah sholat fardu. Hadis riwayat Imam Muslim. Puasa Asyura dapat dilaksanakan pada tanggal 10 Muharram. Sayyidina Aisyah, istri Nabi Muhammad SAW, menyatakan bahwa hari Asyura adalah hari orang-orang Quraisy berpuasa di masa jahiliyah. Rasulullah juga ikut mengerjakannya. Setelah Nabi hijrah ke Madinah, beliau terus mengerjakan puasa itu dan memerintahkan para sahabat agar berpuasa juga. Setelah diwajibkan puasa dalam bulan Ramadan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menetapkan ayat artinya, barang siapa yang menghendaki puasa Asyura, puasalah, dan siapa yang tidak suka boleh meninggalkannya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Ibnu Abbas, salah seorang sahabat Nabi dan saudara sepupu Nabi yang dikenal sangat ahli dalam tafsir Al-Quran, meriwayatkan bahwa saat Nabi berhijrah ke Madinah, beliau menjumpai orang-orang Yahudi di sana mengerjakan puasa Asyura. Nabi pun bertanya tentang alasan mereka berpuasa. Allah telah melepaskan Musa dan umatnya pada hari itu dari musuhnya Fir'aun dan bala tentaranya. Lalu Musa berpuasa pada hari itu dalam rangka bersyukur kepada Allah. Nabi bersabda, aku lebih berhak terhadap Musa dari mereka. Maka Nabi pun berpuasa pada hari itu dan menyuruh para sahabatnya agar berpuasa juga. Hadis riwayat Imam Bukhari. Abu Musa al-Ash'ari mengatakan yang artinya, hari Asyura adalah hari yang diagungkan oleh orang-orang Yahudi dan dijadikan oleh mereka sebagai hari raya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berpuasalah kamu sekalian pada hari itu. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Keistimewaan puasa Asyura adalah mampu menghapus dosa setahun yang telah berlalu. Dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, puasa hari Asyura, saya berharap kepada Allah puasa ini menghapuskan dosa setahun yang telah lewat. Hadis riwayat Imam Muslim. Untuk mengiringi puasa Asyura dilaksanakan puasa Tasu'a yang ditunaikan pada tanggal 9 Muharram. Anjuran puasa Tasu'a dan puasa Asyura adalah hikmah penting. Di bulan Muharram sendiri menjadi salah satu bulan yang paling diistimewakan oleh Allah. Pada bulan ini terdapat anjuran untuk memperbanyak amalan ibadah. Salah satunya anjuran puasa Tasu'a dan puasa Asyura. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran bahwa telah menjadikan bulan Muharram sebagai salah satu dari 4 bulan yang disucikan. Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwasannya Allah berserta orang-orang yang bertakwa. Quran Surah At-Taubah ayat 36. Pada bulan Muharram, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan umatnya untuk memperbanyak ibadah puasa.
dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya puasa yang paling utama sesudah puasa Ramadan adalah puasa pada bulan Allah, Syahrullah Muharram. Sedangkan sholat malam merupakan sholat yang paling utama setelah sholat fardu. Hadis riwayat Imam Muslim. Puasa yang dapat ditunaikan di bulan Muharram adalah puasa Asyura dan puasa Tasyu'a. Puasa Tasyu'a merupakan puasa sunnah yang dikerjakan pada tanggal 9 Muharram sebagai pelengkap puasa Asyura yang dapat ditunaikan pada tanggal 10 Muharram. Jika puasa Asyura mampu menghapuskan dosa kecil selama 1 tahun yang lalu, puasa Tasyu'a juga memiliki keistimewaan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada yang melaksanakan puasa Asyura untuk melengkapi dengan puasa Tasyu'a sehari sebelumnya. Puasa tanggal 9 Muharram ini disyariatkan untuk menyelisihi syariat puasa Yahudi dan Nasrani. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, yang artinya ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berpuasa pada hari Asyura dan memerintahkan para sahabat untuk berpuasa pada hari itu, maka berkomentar, wahai Rasulullah, sesungguhnya hari Asyura adalah hari yang diagungkan oleh orang Yahudi dan Nasrani. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun menjawab, kalau begitu pada tahun depan insya Allah kita berpuasa pada hari ke-9 dan sebelum tiba tahun yang akan datang. Namun Nabi Shallallahu alaihi wasallam sudah wafat. Hadis riwayat Imam Muslim. Imam Syafi'i dan para sahabatnya Ahmad, Ishaq dan selainnya berkata, disunnahkan berpuasa pada hari ke-9 dan ke-10 secara keseluruhan karena Nabi Muhammad SAW telah berpuasa pada hari ke-10 dan berniat puasa pada hari ke-9. Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan ada 3 hikmah disyariatkan puasa pada hari Tasyu'a. Yang pertama, untuk menyelisihi orang Yahudi yang hanya berpuasa pada hari ke-10 saja. Sedangkan yang kedua, untuk menyambung puasa hari Asyura dengan puasa hari lainnya, sebagaimana dilarang berpuasa pada hari Jumat saja. Yang ketiga, untuk kehati-hatian dalam melaksanakan puasa Asyura. Dikhawatirkan hilal berkurang sehingga terjadi kesalahan dalam menetapkan hitungan. Hari ke-9 dalam penanggalan sebenarnya sudah hari ke-10. Meski disunnahkan berpuasa Tasyu'a, terkadang seseorang tidak ingat atau memiliki halangan untuk berpuasa Tasyu'a seperti sakit, bepergian, dan pekerjaan yang berat atau alasan lainnya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah telah memberikan jawaban terhadap persoalan ini. Puasa hari Asyura menjadi kafarat atau penghapus dosa selama 1 tahun dan tidak dimakruhkan berpuasa pada hari itu saja. Senada dengan itu, Ibnu Hajar Al-Haytami dalam Tuhfah Al-Muhtaj juga menyimpulkan bahwa tidak apa-apa berpuasa pada hari itu saja. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah juga menyatakan pembolehan puasa Asyura saja tanpa puasa Tasyu'a. Jadi berpuasa pada hari Asyura saja tanpa menambahkan puasa Tasyu'a sehari sebelumnya diperbolehkan. Tapi yang lebih utama adalah menambah puasa Tasyu'a sehari sebelumnya. Selain 2 puasa tersebut, umat muslim dapat memperbanyak amalan sunnah lainnya di bulan suci ini, seperti hanya memperbanyak baca istighfar, baca sholawat, dan yang lainnya. Cukup sekian video kali ini. Semoga kita bisa mengamalkan apa yang telah kita simak dari video sebelumnya. Karena puasa Asyura sangat besar pahalanya, yaitu puasa sehari mendapatkan ganjaran atau mendapatkan pahala sama halnya dengan menghapus dosa selama 1 tahun. Sungguh luar biasa pahala yang Allah berikan kepada kita bagi orang yang telah melakukan puasa Asyura. Semoga kita termasuk orang tersebut. Semoga yang menonton video ini mendapatkan berkah dan syafaat dari Nabi Muhammad SAW, dan semoga yang menonton video ini dilancarkan rezekinya oleh Allah dan dipermudah segala urusannya. Jangan lupa subscribe, like, and share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.